kalau memang mereka ngikuti Ali radhiyallahu an, Husain radhiyallahu an, nggak akan ada yang namanya hal seperti ini, teman-teman. Karena ini bukan diajarkan oleh keluarga-keluarganya Rasulullah. Mana ada keluarga Rasulullah ngajarin kayak begini. Jelas yang mereka ikuti itu Yahudi. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kedua Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Di channel kedua ini ya pembahasannya lebih santai, lebih rileks dan lebih luas lah ya, tidak terbatas dengan sensor-sensor. Karena aduh, kan saking santainya sampai begini nih kacamatanya. Karena di channel pertama sudah banyak dapat tegurannya, jadi saya bikin channel kedua mungkin ya bisa lebih aman lah ya. Channel kedua ya tetap masih aktif seperti biasanya, hanya saja di sana itu nggak bisa terlalu menampilkan gambar-gambar yang sensitif, nggak bisa terlalu bicara yang sensitif ya. Makanya saya bikin channel kedua ini lah ya biar lebih aman lah. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak satu video dari Kahwakov channel ya. Ini judulnya Ngeri, pasangan Syiah pamerkan kepala yang masih berdarah. Nauzubillah. Wah, ini apa ini ya? Kepala apa ini? Coba kita lihat dulu videonya ya. Assalamualaikum, هذا راس الحسين. Ini Syiah. إن شاء الله بجاوب راس الحسين يعطيكم أمراضكم ويبعد عنكم كل شر ويبعد عنكم. Nah, kalau di channel pertama saya nggak bisa ngereaksi video kayak gini ya karena sensitif. وإن شاء الله تحقق الباجدة بجاوب الحسين بس نادي يا Emang حسين. error ya pemahaman orang-orang Syiah. Mereka ngaku Islam tapi kok kayak gini kelakuannya. Mana ada dalam agama Islam hal-hal seperti ini. إن شاء الله الذرية الصالحة وتتمنوا يصير يا حسين. Cium ya, dicium tuh kepalanya. Dia menganggap ini kepalanya Husain ya. Apa kabar confident semua yang saya muliakan, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Confident semuanya, saya ingin menampilkan kepada Anda semua tentang ibadahnya orang-orang Syiah. Jadi ibadahnya orang Syiah itu yang tidak tampak, itu sangat mengerikan sebetulnya. Betul ya, ibadah orang Syiah yang tidak tampak. Ibadah orang Syiah yang kalau di kelompok mereka sendiri itu ngeri-ngeri guys. Tapi kalau mereka berbaur dengan Sunni ya sholat seperti biasanya, ya syahadat seperti biasanya. Tetapi kalau di golongan mereka sendiri, di dalam ruangan mereka sendiri itu ngeri-ngeri ibadahnya. Jelas sekali kelihatan bukan Islam. Tapi yang nampak-nampak itu seperti seolah-olah mereka seperti orang-orang Islam pada umumnya. Iya. Tapi kita juga harus bisa memberikan penjelasan kepada mereka bahwa meskipun terlihat sama dengan ibadahnya orang Islam pada umumnya, tetap memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, dari cara mereka bersedekah, kemudian cara mereka beribadah, sholatnya berapa rakaatnya, cara sujudnya, cara rukuknya, kemudian doa yang dibaca seperti apa. Iya, sepandai-pandainya mereka bertakiyah menyembunyikan Syiahnya ya tetap kelihatan bedanya. Nah, yang terpenting orang-orang Syiah itu biasanya untuk mengenali ciri mereka selalu membawa batu yang disebut sebagai turbah. Itu batu dari Karbala, tanah Karbala yang dikeraskan, kemudian dipakai oleh mereka sebagai tempat sujud. Nah, ini dia batunya. Biasanya adalah itu yang selalu dipakai, dan itu cara mudah mengenali mereka itu Syiah atau bukan. Tetapi kalau misalkan kita berbicara Syiah di kandang mereka sendiri, kalau Syiah itu kan di kandang orang luar kan mereka takiyah tuh, menyembunyikan kesyiahannya. Tapi kalau mereka di kandang sendiri, seperti apa cara ibadah mereka dan seperti apa kehidupan mereka sehari-hari? Nah, inilah yang harus kita bahas. Karena yang kita soroti saat ini adalah Syiah yang berada di tanah Karbala, yaitu di Irak. Jadi jangan samakan Syiah yang ada di Irak dengan di Iran. Itu ada perbedaan yang jauh sekali. Syiah yang di Iran itu biasanya lebih terkontrol gitu. Tapi kalau Syiah yang ada di Irak itu nggak terkontrol sama sekali. Ibadah mereka itu sudah sangat luar biasa, dibikin-bikin sendiri. Nah, yang kita tampilkan ini ada sepasang wanita Syiah dan suaminya. Dia memamerkan ini suami istri. Dia memamerkan patung siapa? Ada sepasang wanita Syiah dan suaminya. Dia memamerkan patung kepala Husain.
Dan ini memang oleh mereka disimpan, kemudian tempat mereka berdoa, tempat mereka memuja. Jadi patung itu memang disakralkan oleh mereka. Sama seperti orang-orang, mohon maaf ya, sama seperti orang-orang Kristen mensakralkan patungnya Yesus. Hampir sama orang Syiah juga seperti itu. Kalau Anda nggak percaya dengan apa yang saya katakan, kita akan buktikan dengan video-video yang memang diambil dari tanah-tanah Karbala. Semuanya adalah apa yang dibuat oleh orang-orang Syiah di tanah Karbala untuk memuja atau mendewakan sosok Husain. Karena memang di mata Syiah, keturunan Ali yang paling mereka muliakan adalah Al-Husain, bukan Al-Hasan. Insya Allah kapan-kapan kita akan pelajari lagi kenapa Al-Husain lebih mulia bagi orang-orang Syiah ketimbang Al-Hasan. Nah, itu insya Allah kita akan pelajari di pertemuan mendatang. Insya Allah kita akan membahas itu. Jadi tetap simak apa yang kita sampaikan. Insya Allah kita memberikan pencerahan, bukan penyesatan. Karena yang kita luruskan adalah sesuatu yang sesat, yang kita tunjukkan untuk diikuti insya Allah adalah sesuatu yang lurus, sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan perkataan ulama-ulama yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, ini apa ya kelakuan mereka nih? Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Mereka ngaku Islam tapi kelakuannya kayak gini. Di dalam agama Islam mana ada hal-hal beginian, ya Allah, justru terlarang. Allah, astagfirullah. Dia menganggap ini patung kepalanya Husain. Ya, kok tahu dia wajahnya begitu ya? Ini karang-karangan dia sendiri. Terus ini juga nih. Ini udah bukan kayak Islam ya. Jelas ini udah menyerupai umat agama lain gitu. Mereka mandikan, terus ini juga mereka peragakan. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Saya heran kok masih ada yang menggolongkan Syiah itu bagian dari Islam. Padahal jelas-jelas jomplang 360 derajat dari Islam. Iya bener ya, mana ada Islam kayak gini. Nih lihat nih. Mana ada Islam kayak gini. Apa ini? Ini bukan ajaran Islam ini. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Bener banget, Syiah itu buatan Yahudi. Makanya ajaran-ajarannya, amaliyahnya, akidahnya beda banget dengan amaliyah akidahnya umat Islam. Tapi mereka merasa bahwa diri mereka itu mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, merasa mengikuti Hasan, merasa mengikuti Husain. Padahal enggak. Mereka nggak ngikuti Ali bin Abi Thalib, mereka nggak ikuti Hasan Husain. Kalau memang mereka ngikuti Ali radhiyallahu an, Husain radhiyallahu an, nggak akan ada yang namanya hal seperti ini, teman-teman. Karena ini bukan diajarkan oleh keluarga-keluarganya Rasulullah. Mana ada keluarga Rasulullah ngajarin kayak begini? Jelas yang mereka ikuti itu Yahudi. Coba lihat. Assalamualaikum, هذا راس الحسين. إن شاء الله بجواب راس الحسين نعطيكم أمراضكم. Nah, kira-kira Husain ya, apa mau dibikin patung begini kepalanya? Coba dipakai logikanya. Kira-kira Husain yang merupakan cucu Rasulullah yang terdekat dengannya gitu ya, yang jalur nasabnya itu dekat banget, apa mau kepalanya dibikin patung begitu, terus diangkat-angkat begitu? Adakah Husain mengajarkan hal-hal seperti itu? Jelas tidak ada ajaran seperti itu yang diajarkan oleh Husain, karena kakeknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat anti sekali yang namanya patung-patung berhala gitu. Dengan begitu jelasnya penyimpangan Syiah, tanpa perlu kita jadi ulama pun tahu itu menyesatkan jauh dari ajaran Islam. Ya, semoga banyak yang sadar ya, karena sekarang tuh mulai banyak yang terpengaruh dengan Syiah dengan adanya perang antara Israel dengan Iran. Seolah-olah Syiah Iran ini Islam yang membawa kemenangan Islam, padahal enggak, teman-teman. Apakah Iran menyerang Israel pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana. Gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie.
Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang, lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang muslim. Enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran nggak mau juga dikuasai sama Israel. Karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Iran sama Israel ya sama aja. Mereka sama-sama ingin menguasai Palestina. Iran sama Syiah itu rebutan kekuasaan tanah Syam. Jadi jangan pikir orang-orang Iran nyerang Israel itu karena membela masyarakat Palestina. Enggak, teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.